bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Kami dari kelompok 2 dan kami dari kelompok 4. Inilah hasil wawancara kami tentang fraktur. Ikuti videonya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa perbedaan tulang patah terbuka dan tulang patah tertutup? Berarti mereka udah biasa. Sebelum fraktur tadi belajar apa? Hah? Sendi. Enggak penyakit lain? Belajar sebelum fraktur. Kayaknya nggak sampai penyakit ya. Sebelumnya udah tahu definisi fraktur belum? Apa itu fraktur? Coba, apa? Ayo mau jadi dokter deh, coba definisi fraktur. Nggak mungkin hanya sekedar patah tulang gitu kan? Ini sama kayak sinonim kan? Masih taunya fraktur adalah patah tulang. Definisi fraktur aja. Kalau dia hanya retak bisa dibilang fraktur nggak? Nggak sampai yang patah benar-benar berpisah. Patah itu kan definisinya gini. Kalau dia hanya kayak retak-retak, pernah dengan tulang retak, itu masuk ke masuk ke fraktur nggak? Enggak. Jadi apa? Kalau letak itu apa? Kalau menurut saya, kalau enggak saya emang nggak fraktur, soalnya fraktur itu kan patah tulang. Tapi untuk namanya ilmiahnya retak tulang itu saya kurang tahu. Letak itu termasuk fraktur. Jadi fraktur itu sebenarnya ada yang komplit, ada yang inkomplit. Nah, kalau komplit itu dia sampai benar-benar kayak patah lah. Jadi benar-benar tulang itu nggak nyambung. Tapi kalau misalnya inkomplit, berarti dia mungkin ada seperti itu yang masih apa ya istilahnya intak gitu. Jadi kayak masih tersambung, tapi memang ada bagian yang udah kayak tadi lah kita bilang retak gitu. Nah, inkomplit sama komplit itu nanti dia ada lagi tuh tipe-tipenya, ada yang netral, ada yang komplit. Nah, itu tergantung dari fragmen patah tulang itu. Mungkin kalian nggak perlu sebutkan gitu lah. Cuma intinya Ini contohnya, contoh biar bertukar. bisa terbayang. Ini kan dia tetap tetap nyatu kan? Tapi dia termasuk fraktur juga karena sudah ada retakan. Jadi patah itu nggak mesti sampai tulangnya lari nggak ketemu, nggak dia retak tuh itu udah termasuk fraktur juga. Yang terbuka kayak gitu. Yang tertutup dulu deh, yang tertutup. Oke, apa yang terbuka? Apa? Katanya dua. Kayak mana tuh patah jiwa? Tulang kita kan dialami berbungkus sama daging. Nah, kalau terbuka tuh ya tulangnya terekspos sama lingkungan luar. Berarti nggak maksudnya? Berarti kayak mana? Dia kena ternyata dia Gimana? kalau dia sukses di luar, dia itu Terbuka. kena debu dan Ya, dia terpapar sama lingkungan Dia ada luar. luka. Ada luka. Mungkin dia rentan sama infeksi, sama tadi kontaminasi karena debu atau biasa kan misalnya kalau yang terbuka itu kan karena benturan kecepatan tinggi gitu kan, kayak trauma kecepatan tinggi. Kita sebenarnya kalau benturan apa dia tabrakan benturan halaman itu tuh tadi medis istilahnya sebenarnya trauma. Nah, kalau trauma kecepatan tinggi itu yang biasa kita bikin apalagi yang kayak kecelakaan lalu lintas itu ya itu kan sering lah makanya dia sampai tulangnya keluar sampai nggak bisa lihat lah gitu. Nah itu yang biasa kita sebut fraktur terbuka.
terbuka tuh agak lebih bukan apa sih, memang pasti lebih ribet anaknya karena kan satu dia resiko infeksinya tinggi, jadi otomatis kita harus lakukan operasi gitu kan, itu harus ditambah operasi, harus hubungannya steril gitu. Ya kalau misalnya operator di dalam itu kita masih bisa nilai ini perlu dioperasi atau enggak gitu. Coba lanjut dulu deh pertanyaan dari kalian Pak, ya. bagaimana cara mendiagnosis kanker? Mendiagnosis. Mendiagnosis. Kalau di istilah medis ya, itu sebelumnya itu cara periksa ada feel sama belum itu kita lihat, kita periksa feel itu ya kita rasain lah dari hasil pemeriksaan kita, sama move tuh kita gerakin. Nah pertama dari lihat, kalau lihat ya pasti yang pertama kita lihat paling gampang yang kita lihat pertama kali kita curiga orang patah tulang apa? Coba kalau dari kompos ini, ini kayak patah tulang nih. Nah, menurut kalian apa yang bisa anggap yang paling gampang kelihatan lihat orang ini patah tulang? Sebenarnya kayak tulangnya agak geser. Nah, berarti maksudnya posisinya aneh gitu ya. Ya, coba dari Masya. Bentuknya kayak berbeda dari awalnya. Bentuknya ya. Dia sih kelihatannya kalau kita di medis ya, kita sebagai istilah ada biasi, kalau di biasi itu berarti dia tadi harusnya tulangnya gini tapi jadi bengkok gitu. Ini lah, misalnya tulang itu kan kayak megang kayu utuh gitu kan, tapi ini kan ada kayak fragmen-fragmen kecil gitu loh. Itu biasanya kita sebutnya gravitasi. Kita tuh juga harus nilai dari, kan di dalam tulang ada apa di dalam tulang? Ada tahu nggak? Tulang itu isinya apa? Dan tulang itu atau di sekitar tulang itu juga itu ada darah, ada saraf. Kayak orang yang pada tulang itu bisa rasain sakit. Nah itu tadi bagian pembuluh darah sana itu ibaratnya luka gitu. Dan misalnya contoh nih patah ini, kan tangannya di sini patah bagian sini, patahnya patah parah lah gitu. Nah yang di bagian bawah sini karena aliran darahnya terganggu pasti nampaknya lebih apa? Ya lebih pucat gitu. Atau bisa aja dia mungkin lebih merah gitu karena kan pembuluh darah ada apa aja pembuluh darah? Ada arteri, ya, vena ya kan, dia pembuluh darah yang bawa oksigen sama pembuluh darah yang bawa karbon dioksida gitu ya. Nah itu tuh dia ya itulah yang tadi barangkali sekarang belum feel ya. Nah, terus move ini pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan itu move itu kita gerakin. Kenapa kita gerakin? Kita mau tahu range of motion. Berarti nggak artinya apa? Itu kayak pergerakan itu loh, jangkauan geraknya gitu, jangkauan misalnya contoh nih ada dislokasi ada apa, biasanya kita normalnya bisa kayak gini kan, tapi orang yang dislokasi atau fraktur itu pasti ada terbatas kan pergerakannya itu, dan itu lagi kita nilai itu. Nah dari sana nanti kita bisa lihat kira-kira ini sejauh apa sih cedera yang dialami pasiennya gitu, karena nanti berpengaruh di terapinya juga gitu, dan pemeriksaan yang bakal dilakukan seperti itu. Mungkin singkatnya kayak gitu lah untuk